Pesantren benteng terkuat umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Makanya jangan kaget, kata beliau. Banyak yang ingin Indonesia hancur. Bagaimana caranya hancurkan pesantren? Banyak yang ingin umat Islam di Indonesia hancur. Bagaimana caranya? Bentengnya dulu yang mesti dihancurkan, pesantrennya hajar. Bahkan beliau mengatakan isu-isu yang terjadi ini selama ini, saudara, isu soal habaib lah, ini itu cuma batu loncatan. Ujung-ujungnya intinya yang penting bagaimana caranya umat terbiasa mencaci maki. Awalnya yang dicaci maki ulama dari kalangan habaib. Selesai ulama dari kalangan habaib, lisan umat sudah dibiasakan nih buat caci maki nih, saudara. Habis itu kiai yang dihantam, terbukti kemarin, saudara. Begitu kiai bisa dihantam, habis itu pesantren dihajar. Saya kadang-kadang heran, giliran ada orang nyawer biduan dangdut ngasih duit, ente nggak ribut. Betul atau tidak? Giliran ada pacar ngasih duit ke pacarnya, so sweet, saudara. Giliran ada santri ngasih duit ke kiainya dibilang feodalisme. Ana abdu man allamani harfan. Jangankan uangnya, saya dijual jadi budak oleh guru saya ridho, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus pada siang hari ini saya ditemani oleh kakak sepupu saya Al-Habib Ahmad bin Muhdar Ibn Husain Ibn Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, yang alhamdulillah ikut menemani saya dari Jakarta. Juga hadir di sini para kiai yang begitu banyak hadir. Ada Kiai Haji Ali Salim, ada Kiai Haji Abdul Fattah, ada Habib Abdurrahman Al-Khirit, Ketua DPW FPI Sampang, ada Laura Saifuddin Surur, dan semua para kiai. Juga ada Kiai Haji Abdul Aziz, Pangda Banten, dan semua. Tidak saya sebutkan satu persatu para kiai tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru kita, kiai-kiai kita, masyayikh kita, lora-lora kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada siang hari ini. Masyarakat Sampang semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul bujuk jenati. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada siang hari ini adalah seorang al-insanul kamil, manusia yang sempurna, saudara.
Nabi sempurna dalam berbagai aspek kehidupannya. Kalau bicara tentang Rasulullah, maka apapun yang berkaitan dengan Rasulullah sempurna, saudara. Fisiknya sempurna, ketampanannya sempurna, keberaniannya sempurna, kepemimpinannya sempurna. Maka tidak ada manusia yang lebih hebat dan lebih sempurna daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di antara bentuk kesempurnaan Nabi, beliau sempurna sebagai seorang muallim, guru, pendidik, pengajar, saudara. Anda nggak akan pernah menemukan guru, pendidik, pengajar yang lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking hebatnya Nabi sebagai guru, pendidik, pengajar, muallim, sampai-sampai hal itu diakui langsung oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menggambarkan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah Ta'ala, Nabi Muhammad diutus itu yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah. Al-Quran itu, Pak, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung itu nggak mampu nahan Al-Quran, saudara. Al-Quran itu qaulan tsaqila. Al-Quran itu ucapan yang berat. Tapi kenapa kita bisa baca Al-Quran? Karena tilawahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai Al-Quran nggak dibaca oleh lisannya Nabi, maka kita nggak akan pernah bisa baca Al-Quran, saudara. Wah, sampai di situ. Apa kata Allah Ta'ala? Wa yuzakkihim. Sebagian ulama tafsir mengatakan yuzakkihim min danasuttiba. Nabi datang untuk mensucikan kita min danasuttiba, dari karakter yang buruk supaya berubah menjadi baik. Wah, sampai di situ, saudara. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita punya Nabi diutus, saudara, untuk yu'allim. Dari allama yu'allimu, untuk mengajarkan kepada kita. Apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, saudara? Alkitab. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua al-hikmah, ay al-ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi kita punya Nabi, Allah secara eksplisit mengatakan Nabi diutus untuk mengajarkan kepada kita kandungan isi Al-Quran. Begitu pula hikmah, ilmu yang bermanfaat, supaya umat tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Itu semua berkat pendidikan yang diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira areng matura sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Apa bahasa Maduranya jelas, Kiai? Oneng. Oneng. Terang. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ, saudara. Pengakuan tentang Nabi sebagai seorang muallim juga datang dari Rasulullah sendiri, saudara. Nabi sendiri yang mendeklarasikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Suatu saat Nabi keluar dari rumahnya masuk ke dalam masjid. Begitu Nabi masuk ke dalam masjid, fawajada halaqatain. Nabi mendapatkan ada dua perkumpulan di dalam masjid, saudara. Perkumpulan yang pertama, yaqra'unal Qur'ana wa yad'unallah, sedang baca Quran, sedang doa minta sama Allah. Perkumpulan yang kedua, yu'allimun wa yata'allamun, sedang menjalankan proses belajar mengajar. Saudara, singkat cerita, Nabi masuk ke dalam masjid. Begitu Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi melihat dua perkumpulan tersebut. Apa kata Rasulullah?
kullun ala khair. Kata Nabi dua-duanya bagus. Nabi tunjuk amma haula pakai isim isyarat. Adapun kelompok yang pertama ini fayaqraunal qur'ana wa yad'unallah. Mereka sedang baca Quran dan doa minta sama Allah. Insya'a a'tahum wa insya'a mana'hum. Kalau Allah berkehendak, Allah berikan mereka. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak berikan mereka, saudara. Setelah itu Nabi tunjuk lagi kelompok yang kedua, amma haula, adapun mereka fayu'allimun wa yata'allamun. Adapun mereka kelompok yang kedua sedang menjalankan proses belajar mengajar. Saudara, setelah menunjuk kelompok yang kedua menjalankan proses belajar mengajar, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini Rasulullah mendeklarasikan, saudara, kata Rasulullah, innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku tidak lain dan tidak bukan diutus sebagai muallim, guru, pengajar, pendidik. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi memilih untuk duduk bersama kelompok yang sedang menjalankan proses belajar mengajar, saudara. Yang saya pengen garis bawahi, Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Yang saya ingin garis bawahi, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada siang hari ini menyatakan, mendeklarasikan dirinya diutus sebagai mu'alim, sebagai guru, sebagai sebagai pendidik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ibu-ibu kok rame nih, Bu. Drema beres, Bu. Alhamdulillah, Bu. Saya doakan ibu-ibu yang ngajinya semangat, dengerin khusyuk. Saya doain panjang umur, sehat walafiat, makin disayang suami. Tapi yang kalau saya lagi ceramah, ibu-ibunya ngobrol, apalagi main HP, saya doain suaminya kawin 3. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Takbir. Saudara, bukan hanya Allah yang mengakui Nabi sebagai muallim. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang mendeklarasikan dirinya sebagai muallim, tapi para sahabat juga memposisikan Nabi sebagai muallim, saudara. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, dari sahabat namanya Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami radhiyallahu an. Sahabat Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami ini, Bapak Ibu sekalian, suatu saat sholat jadi makmum di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang sholat bermakmum dengan Rasulullah, tiba-tiba ada satu orang yang bersin. Apa bahasa Maduranya bersin? Asem, saudara. Pokoknya begitulah. Ada orang bersin. Sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami dengar orang bersin, dijawab sama beliau, yarhamukallah. Mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Saya mau tanya sama orang Betura, lagi sholat ngajak orang ngomong, batal nggak sholatnya? Batal. Nggak boleh ada mukhatab dalam sholat kecuali Allah wa Rasuluh. Rasulullah walaupun manusia, tapi kalau kita dalam sholat tidak menjadikan Nabi lawan bicara, sholat kita nggak sah, saudara. Karena dalam sholat kita diwajibkan untuk membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukhatab dalam sholat hanya boleh Allah dan Rasulnya. Selain Allah dan Rasulnya nggak boleh jadi lawan bicara dalam sholat, saudara. Tapi sahabat ini menjadikan orang yang bersin lawan bicara. Yarhamukallah, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Karena beliau ngomong lagi sholat, kata beliau, faramanil qawmu bi absarihim. Itu sahabat-sahabat yang lain melirik beliau, saudara. Kaget dalam hati mereka, mungkin siapa ini ngobrol lagi sholat, ngomong lagi sholat ini. Merasa dirinya dilirik sahabat Muawiyah bin Hakam. Beliau akhirnya ngomong lagi, wa thukla ummiyah ma ba'lukum tanzuruna ilayya. Kalau bahasa kitanya, ini ada apa ini? Kok kalian semua ngeliatin saya? Ada apa ini? Beliau, saudara, gara-gara beliau ngomong lagi seperti itu, fayadribuna bi afkhadihim, sampai sebagian sahabat itu gregetan, saudara.
Sampai mukul paha-paha, ngasih isyarat. Maksudnya diem, jangan ngomong, diem. Ini lagi sholat, jangan bicara. Setelah itu kata beliau, saya baru sadar kalau saya disuruh diem. Akhirnya saya diem. Ini masjidnya Rasulullah sudah geger, saudara. Gara-gara ada sahabat yang bicara ketika sholat. Selesai ini semua, orang yang bicara ketika sholat tadi dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, bayangan dia ini ngobrol ketika sholat ngomong. Bayangannya mungkin dipanggil sama Nabi akan dibentak oleh Nabi, saudara. Mungkin dipanggil oleh Nabi akan dimarahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Begitu dia dipanggil sama Nabi, Nabi dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, Nabi sampaikan, inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai' min kalamin nas. Innama hiya tasbihun wa takbirun wa tilawatu Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang namanya salat, enggak boleh bicara sama manusia. Salat itu isinya tasbih, salat itu isinya takbir, salat itu isinya baca Quran. Lagi salat enggak boleh bicara sama manusia. Saya mau tanya, cara Nabi menasehati sahabat lembut atau tidak? Indah atau tidak? Sampai-sampai sahabat tadi terpana, saudara, terpesona. Saking terpesonanya sahabat tadi, sampai-sampai apa kata dia? Dia mengucapkan kata-kata yang dicatat dengan tinta emas sejarah, saudara. Sahabat tadi mengatakan bahwasanya wallahi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma kaharani wala syatamani wala darabani. Kata sahabat tadi, demi Allah, aku enggak pernah ngelihat seorang guru, pengajar, pendidik yang cara mendidiknya lebih hebat dari baginda Nabi Muhammad. Maka harani, Nabi enggak bentak saya. Wala syatamani, Nabi enggak menghina saya. Wala darabani, Nabi enggak mukul saya. Sallu ala Nabi. Masya Allah, jawab ring metura, semua jawab ya kompak. Kalau begitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru sempurna atau tidak? Nabi sebagai seorang pengajar sempurna atau tidak? Nabi sebagai seorang pendidik sempurna atau tidak? Apa ada guru yang lebih hebat dari Rasulullah? Apa ada pengajar yang lebih hebat dari Rasulullah? Apa ada pendidik yang lebih hebat dari Rasulullah? Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Nggak sampai di situ, saudara. Kalau kita bicara soal pendidikan, kesuksesan seorang pendidik ada barometernya, ada indikatornya, ada tolok ukurnya, saudara. Di antara tolak ukur barometer pendidik dikatakan sukses, di antaranya kalau muridnya sukses. Murid-murid santri-santri yang sukses, tanda berarti gurunya betul atau tidak? Kita kenal dengan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani rahimahullah rahmatal abrar. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Itu Abuya al-Maliki bukan hanya ulama, bukan hanya ahli taklif, muallif, pengarang kitab, enggak. Beliau pendidik, guru, murabbi, saudara. Dan beliau sukses sebagai pendidik. Kenapa? Anda bisa lihat murid-muridnya beliau, aulia, saudara. Jangankan abuyanya, murid-muridnya aulia, ulama, salihin. Murid-muridnya sukses, tanda berarti gurunya betul atau tidak? Kita tahu di Madura adalah Arif Billah Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Syekhuna Khalil alim, wali. Tapi bukan hanya itu, beliau pendidik, saudara. Jangankan Syekhuna Khalil, kalau Anda lihat murid-muridnya Syekhuna Khalil siapa? Kayak Hasyim Asy'ari, saudara. Ulama-ulama besar. Bahkan banyak dari kalangan habaib sebagaimana dicantumkan dari manaqibnya Syekhana Khalil. Saya dengar dari cucu-cucunya, saudara. Banyak murid-murid Syekhana Khalil dari kalangan habaib, termasuk Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Saudara,
Jangankan gurunya, murid-muridnya saja aulia, ulama, solehin. Bagaimana dengan Syekhuna Khalilnya, saudara? Murid sukses tanda berarti gurunya setuju. Setuju? Itu barometer. Ayo coba barometernya kita terapkan pada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah pendidik, guru, pengajar, siapa muridnya? Murid-murid Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhum. Belum lagi baqiyatul ashril mubasysyirina bil jannah, Sa'dun Sa'id bin Auf, Talhatun wa Abu Ubaidatin wa Zubairun Sadatun Ghuraru. Belum lagi wa Hamzatun wa kadzal Abbas sayyiduna wa najluhul habru man zalat bihil ghiyaru ay Sayyidina Abdullah bin Abbas. Belum lagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Khalid bin Walid. Murid-murid Nabi, saudara, orang-orang luar biasa. Mereka hidup dikelilingi padang pasir di Hijaz, di Makkah, Madinah. Tapi mereka murid-muridnya Rasulullah berhasil membawa cahaya Islam tersebar ke seluruh dunia, saudara. Sampai-sampai kekaisaran besar dibuat tunduk sama murid-muridnya Nabi. Romawi tunduk, Persia tunduk, dunia bergetar dengan murid-muridnya Rasulullah. Saudara, murid-muridnya saja seperti ini, bagaimana dengan gurunya Sayyiduna Muhammad? Saudara, sejarah tidak pernah mencatat dan tidak akan pernah mencatat. Catat baik-baik, saudara. Sejarah tidak pernah mencatat dan tidak akan pernah mencatat seorang pengajar, guru, pendidik yang lebih hebat daripada Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau kita mau bicara ini panjang, saudara. Abuya Sayyid Muhammad bin Alul Maliki sampai nulis satu kitab judulnya Usul At-Tarbiyah An-Nabawiyah. Cuma bicara tentang bagaimana sisi pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, salah satu masyayikh daripada Sayyidil Walid Al-Habib Rizik, nulis kitab judulnya Ar-Rasulul Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. 200 halaman lebih, saudara. Cuma bicara tentang kesempurnaan Rasulullah sebagai seorang pendidik, pengajar, guru. Yang pada akhirnya, pada intinya, kita akan sampai kepada kesimpulan, tidak akan pernah menemukan seorang guru, pengajar, pendidik yang lebih hebat daripada Sayyiduna Muhammad. Saya mau tanya, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Reng Sampang, Kapi, semua jawab yang kompak. Kalau begitu, apa ada pendidik yang lebih hebat dari Rasulullah? Apa ada guru yang lebih hebat dari Rasulullah? Apa ada pengajar yang lebih hebat dari Rasulullah? Kalau begitu, Rasulullah sebagai pendidik sempurna atau tidak? Nabi sebagai pengajar sempurna atau tidak? Nabi sebagai guru sempurna atau tidak? Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, dari apa yang saya sampaikan tadi kita bisa ngambil beberapa pelajaran, al-ibar wal-'idhat. Bisa ngambil beberapa pelajaran dari apa-apa yang saya sampaikan tadi. Saudara, pelajaran yang pertama yang bisa kita petik, Nabi menyatakan dirinya innama bu'itsu mu'alliman. Aku diutus sebagai guru, pengajar, pendidik. Dari situ kita bisa ngambil pelajaran yang luar biasa. Apa pelajarannya, saudara? Bahwasanya Nabi adalah sebagai guru. Fahadihi busyra, ini kabar gembira buat orang-orang yang Allah pilih menjadi guru, saudara. Apapun penyebutannya, disebutnya kiai, disebutnya lora, disebutnya pak guru, bu guru, ustadz, dosen. Kalau Anda Allah pilih menjadi guru, maka berarti Anda pilihan Allah. Kenapa? Anda guru. Rasulullah SAW juga guru, saudara. Nggak ada profesi yang lebih dahsyat dari itu. Mau ngajarnya biarpun ngajarnya di pesantren, di madrasah, di masjid, di musola, asalkan yang diajarkan ilmunya Rasulullah, maka Anda telah menjalankan profesi yang terbaik. Makanya saya kadang-kadang kecewa, mohon maaf, di desa-desa, di kampung-kampung, ustadz-ustadz suka dipandang sebelah mata. Cuma gara-gara ekonominya menengah ke bawah, tapi kadang-kadang suka dipandang sebelah mata, saudara. Padahal ustadz-ustadz
kiai-kiai yang ada di kampung-kampung itu, yang betul-betul mengajarkan umat alif ba ta, mengajarkan umat hukum-hukum yang dasar, itu justru yang luar biasa. Mereka adalah yang melanjutkan estafet perjuangannya Rasulullah SAW. Nggak ada urusan siapapun memandang sebelah mata, mereka tetap mulia. Kenapa? Karena mereka dimuliakan oleh Allah, sebab satu rel dengan baginda Nabi besar Muhammad. Di sisi lain saudara, perhatikan baik-baik. Di sisi lain, Nabi adalah guru, para ulama kita juga guru. Ini menjadi pertanda, perhatikan baik-baik, ini penting saudara. Bahwasanya semakin umat memuliakan guru, berarti hakikatnya sedang memuliakan Nabi. Ini sama Syekh Nawawi Al-Bantani disinggung saudara dalam kitabnya. Memuliakan ulama, para guru-guru kita hakikatnya adalah memuliakan Rasulullah. Kenapa? Karena kita diharuskan untuk ikut Rasulullah. Satu-satunya jalan keselamatan hanya dengan ikut Rasulullah. Tapi Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah wafat saudara. Kita nggak nututi zaman Rasulullah. Maka bagaimana caranya kita tahu ajaran Rasulullah, bisa ikut ajaran Rasulullah, kalau bukan melalui perjuangannya para ulama. Tanpa ulama mustahil kita bisa tahu ajarannya Nabi Muhammad saudara. Betul. Makanya menghormati ulama berarti menghormati Maka sekarang Masya Allah ini lagi di framing luar biasa. Kemarin belum lama di Trans 7 saudara, ada seorang ulama besar, kebanggaan masyarakat Indonesia, Al-Muhtaram Wal-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur, pimpinan pondok pesantren Lirboyo. Saudara, Lirboyo ini bukan pesantren main-main saudara. Santrinya yang netep saat ini Anda tahu berapa? Lebih dari 45.000 santri. Itu santri yang netep, yang saat ini aktif jadi santri, 45.000 lebih saudara. Berapa banyak fuqaha yang dicetak dari pondok ini, berapa besar jasanya buat perjuangan Islam di Indonesia saudara. Kiai Anwar Mansur, kiai sepuh, hidupnya dihabiskan buat ngajar di pesantren. Bahkan saya lihat satu video beliau ngajar dari pagi jam 7 pas zuhur. Begitu zuhur kaget, loh sudah azan zuhur tah. Ngajar dari jam 7 pagi sampai zuhur, kaget sudah zuhur saudara. Seolah-olah ngajar sebentar. Bahkan sampai sepuh beliau saking pengen ngajarnya, sampai ngelihat kitab itu pakai kaca pembesar saudara. Saking semangatnya tetap buat ngajar, didik santri. Luar biasa. Tahu-tahu dihina, di framing. Seolah-olah kiai ini saudara memanfaatkan santri-santrinya. Santri-santri sedang lagi sowan ngasih uang ke kiainya saudara, sebagai bentuk cinta, ta'zim, tabarrukan. Di framing seolah-olah kiainya kaya, santrinya miskin. Tapi santri yang ngasih duit kepada kiai kurang ajar. Saudara, kiai adalah guru kami, perantara kami menuju Rasulullah. Jangankan kasih uang ke dia, andai kata kami korban nyawa buat kiai kami, itu sewajarnya saudara. Kenapa? Tanpa para kiai, tanpa para guru, kami tidak kenal Rasulullah saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya mau tanya, apalagi di Madura, murid ngasih hadiah ke guru, wajar atau tidak? Murid ngasih uang ke guru, tabarrukan, wajar atau tidak? Yang butuh kita untuk dapat barokah atau kiainya yang butuh? Kitanya saudara. Bukan kiainya yang butuh, kitanya yang butuh. Sebuah kehormatan. Ana abdu man allamani harfan. Jangankan uangnya, saya dijual jadi budak oleh guru saya ridho saudara. Kami di pesantren dididik seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah kehormatan. Saya kadang-kadang heran, giliran ada orang nyawer biduan dangdut ngasih duit, ente nggak ribut. Betul atau tidak? Giliran ada pacar ngasih duit ke pacarnya, so sweet saudara. Giliran ada santri ngasih duit ke kiainya dibilang feodalisme. Apa ini saudara? Menghormati para kiai, menghormati para ulama, tidak lain dan tidak bukan karena mereka adalah perantara kita menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya mau bahas ini dalilnya panjang saudara.
Kita ini nggak zamanin Nabi, tapi dari mana kita tahu ajarannya Nabi? Dari para guru kita. Guru kita belajar dari gurunya, guru kita belajar dari gurunya lagi, guru kita belajar dari gurunya lagi. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, abun yatalagga an abihi wa hakadha fayalaka min abai kiramin wa ajdadi musalsalatun anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudi wa ashrafi hammadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya hati-hati saudara, kita udah wanti-wanti dari jauh-jauh hari, hati-hati. Nanti akan kita bahas masalah pesantren di akhir, insya. Dan di sisi lain, umat menghormati ulama berarti menghormati Rasulullah. Di sisi lain, Nabi menyatakan dirinya innama bu'itsu mu'alliman. Aku diutus kata Rasulullah SAW sebagai guru, pengajar, pendidik. Berarti pemerintah dituntut untuk lebih perhatian kepada guru. Semakin pemerintah perhatian kepada guru, berarti semakin tinggi hormatnya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Gak ada urusan mau yang di negeri, yang di swasta, yang formal, non formal, semua guru jasanya besar. Pemerintah wajib lebih perhatian. Ya, di satu sisi memang guru dituntut buat ikhlas lillahi. Keikhlasan guru itu yang bikin ilmu murid jadi barokah, saudara. Tapi di sisi lain jangan lupa, guru juga manusia. Bukan rocker saja yang manusia, saudara. Guru juga manusia. Bukan hanya dituntut ikhlas. Dia punya kebutuhan, punya anak, punya istri, punya keluarga, punya tanggungan. Saya kadang-kadang sedih, Pak. Ini saya bicara negara yang berkewajiban negara, saudara. Saya kadang-kadang sedih baca berita guru-guru honorer di pelosok-pelosok gajinya sebulan 200.000, saudara. Gaji sebulan 150.000, 300.000 guru-guru honorer di pelosok-pelosok buat beli kuota internet aja nggak cukup kadang, saudara. Tuntutannya besar di sisi lain. Tapi sedemikian rupa giliran guru gajinya kecil, giliran anggota DPR gajinya gede, saudara. Betul atau tidak? Ada Hareng Matura jawab yang jujur. Mana yang lebih manfaat buat umat, guru atau anggota DPR? Mana yang lebih berjasa buat umat, guru apa anggota DPR? Mana yang lebih besar perannya buat umat, guru apa anggota DPR? Makanya saya mau ngajak orang Sampang rapat paripurna ini, saudara. Siap orang Sampang rapat paripurna? Rapat dengar pendapat. Nanti hasilnya jadi undang-undang di daerah mana nih masuknya nih? Omben, undang-undang perombenan, saudara. Omben, undang-undang perombenan, saudara. Saya mau nanya, jawab yang kompak. Kira-kira orang Sampang kalau gaji guru ditukar sama gaji anggota DPR, setuju atau tidak? Udah sah. Allahumma shalli ala Muhammad. Biasanya yang ditepuk tanganin monyet, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Jelas? Makanya saya mau tanya semua, siap hormat para guru? Siap takdim dengan para guru? Siap takdim dengan para kiai? Siap takdim dengan para ulama? Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik, saudara. Nabi menyatakan dengan dirinya menyatakan innama bu'itsu mu'alliman. Kata Nabi, aku diutus tidak lain dan tidak bukan sebagai guru. Saudara, kalau kita belajar ilmu lughah, kata-kata innama tufidul hasr. Innama itu menunjukkan makna hasr. Jadi kalau diartikan innama bu'itsu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tidak bukan sebagai guru. Artinya apa? Nabi di sini menekankan. Nabi sampai menjadikan visi misi diutusnya beliau untuk visi misi pendidikan, saudara. Ini menunjukkan saking pentingnya pendidik. Ini menunjukkan umat begitu butuh sama yang namanya pendidik. Betul atau tidak? Jangan ngimpi umat ini baik kalau nggak betul-betul dapat pendidikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mimpi udah umat bisa baik.
Nabi sendiri yang udah mengatakan man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Kata Nabi, kalau Allah Ta'ala menginginkan kebaikan buat seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Ini hadis jangan dipahami sempit, saudara. Kata-kata paham ilmu agama di situ, bagaimana mau paham ilmu agama kalau nggak melalui proses pendidikan? Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu lewat pendidikan, saudara. Habib kan ada ilmu laduni. Ya ilmu laduni awalnya pendidikan dulu. Man amila bima alima, 'allamallahu ilma ma lam ya'lam. Ilmu laduni itu lewat pendidikan dulu, saudara. Dan nggak sampai di situ. Nabi mengatakan kalau Allah menginginkan kebaikan buat seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Saudara, ibadallah, kalau perorangan nggak bisa baik kecuali dengan ilmu agama, perorangan itu kalau dikumpulkan akan menjadi keluarga. Keluarga kalau dikumpulkan akan menjadi masyarakat. Ahlan wa sahlan, kita ucapkan selamat datang buat guru kita Syekhana Kiai Haji Ali Karrar Sin Haji. Kita doain beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiyah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi syani wa daraji ya Rasulullah. Ni wa daraji ya Rasulullah salamun alaik. Lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi saudara, sabda Nabi yang mengatakan innama bu'itsu mu'alliman, aku diutus tidak lain dan tidak bukan sebagai muallim, pendidik, pengajar, guru. Nabi pengen memberikan pesan isyarat kepada kita di situ. Saking pentingnya pendidik. Makanya Nabi mengatakan bahwasanya umat ini gak akan baik kecuali dengan pendidikan, saudara. Dengan pendidikannya Rasulullah SAW. Umat ini gak akan pernah baik. Man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan kebaikan buat seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Bagaimana mau paham ilmu agama tanpa proses pendidikan, saudara? Innamal ilmu bitta'allum. Gak sampai di situ, saudara. Dan yang gak kalah pentingnya, Bapak Ibu sekalian, saudara, ini hadis jangan dipahami secara sempit. Rasulullah mengatakan kalau Allah menginginkan kebaikan buat seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama. Kita jangan lupa, seseorang kalau dikumpulkan menjadi keluarga. Seseorang kalau dikumpulkan menjadi masyarakat. Seseorang kalau dikumpulkan menjadi negara. Artinya apa, saudara? Kalau ingin melakukan perbaikan di semua aspek ini, mulai dari perbaikan perorangan. Perorangan baik. Mulainya dari pendidikan agama dulu, saudara. Pendidikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula keluarga. Jangan mimpi keluarga baik tanpa pendidikannya Rasulullah. Begitu pula masyarakat. Jangan mimpi masyarakat baik tanpa pendidikannya Rasulullah. Begitu pula saudara, negara dengan perangkat pejabat di dalamnya. Jangan mimpi bisa baik tanpa pendidikannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman sekarang, zaman fitnah yang masya Allah, zaman yang dikatakan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segeralah beramal sebelum datang fitnah. Kalau fitnah sudah datang, fitnah itu seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari, saudara. Apa artinya potongan kegelapan di malam hari? Kalau malam hari gelap gulita,
orang nggak bisa bedakan apa yang ada di kiri kanannya ya ikhwan. Begitu pula kalau fitnah sudah datang, orang sampai bingung nggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Kalau itu sudah terjadi saudara, berapa banyak orang yang pagi harinya masih mukmin, sorenya sudah kafir saudara. Sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Na'udzubillah min dalik. Dan banyak zaman sekarang kita lihat di medsos, paginya hatinya masih mantep imannya, siangnya menyaksikan tayangan-tayangan yang menggoyangkan keimanan, menebar syubhat, sorenya hatinya sudah goyang saudara. Mudah-mudahan iman kita, keturunan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya rabbal alamin. Saudara, kalau zaman seperti itu sudah terjadi, maka apa yang bisa kita lakukan? Solusinya seperti apa? Dalam satu riwayat disebutkan, la yaslam fiha illa man ahyallahu qalbahu binuril ilm. Kalau itu sudah terjadi, tidak akan bisa selamat kecuali orang-orang yang Allah hidupkan hatinya dengan cahaya ilmunya baginda Nabi besar Muhammad. Kuncinya tetap di situ, ujung-ujungnya saudara. Kalau orang nggak tahu ilmu syariat, ilmu akidah, bagaimana dia bisa bedain benar, salah, baik, buruk, hak, batil? Kalau sudah nggak bisa bedain benar, salah, baik, buruk, hak, batil, bagaimana mau selamat dari fitnah? Betul atau tidak? Maka oleh karena itu saya sampaikan di berbagai kesempatan, di acara-acara Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi nggak boleh jadi sekedar seremonial, saudara. Kumpul, makan, bubar, selesai, nggak boleh. Tapi peringatan Maulid Nabi harus jadi momentum untuk mengikat umat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengikat umat dengan Rasulullah? Dengan ajarannya Rasulullah. Hanya dengan itu kita bisa selamat, saudara. Bagaimana cara umat mau menjalankan ajaran Rasulullah kalau nggak tahu? Bagaimana nggak mau tahu kalau nggak melalui proses pendidikan? Maka acara-acara Maulid Nabi harus jadi momentum untuk membangkitkan pendidikannya baginda Nabi Muhammad. Makanya guru saya, Asosiat Profesor Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun hafizahullah ta'ala wa ra'ah, beliau menyampaikan di berbagai kesempatan, langkah paling real Bapak Ibu sekalian, ini pegang baik-baik, saya mau ngasih oleh-oleh untuk dibawa pulang. Langkah paling real, paling nyata di zaman ini supaya kita terikat dengan cahayanya Rasulullah SAW, maka pastikan dalam diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, jangan lepas salah satu dari 4M. Berapa M? Orang kompak, orang sampang. Berapa M? Orang semangat. Berapa M? Apa saja 4M tersebut Habib? M yang pertama mondok. M yang pertama apa? Orang kompak. M yang pertama apa? Orang kenceng. M yang pertama apa? Mondok Pak Bu. Zaman sekarang udah paling aman anak dimasukin ke pondok pesantren. Jujur aja nih saya mau tanya ibu-ibu. Bu, jawab yang jujur. Anak-anak kita sekarang kalau di rumah kerjaannya pegang apa? HP. Bangun tidur yang dipegang? Mau sholat yang dipegang? Selesai sholat yang dipegang? Telat sholat gara-gara lagi duduk sama orang tua pegang? Mau makan pegang? Ya sendok Bu kalau mau makan. Masa mau makan pegang HP? HP saudara nggak berhenti. Saudara, ada studi menunjukkan bahwasanya Indonesia salah satu negara dengan durasi rata-rata penggunaan HP per hari terlama di dunia, saudara. Jadi dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk negara yang dalam setiap hari menggunakan HP paling lama di dunia adalah orang Indonesia.
Itu orang Indonesia tanpa disadari rata-rata menggunakan HP sehari 7 sampai 8 jam, saudara. Itu rata-rata scroll tanpa sadar tuh. 10 menit aja nggak buka HP gelisah rasanya. Itu rata-rata, saudara, umum. Itu hasil penelitian. Makanya saya bilang ini 7 sampai 8 jam per hari megang HP. Andai kata diganti 7 sampai 8 jam megang Al-Quran, ini bisa terbang semua, ini wali semua ini, saudara. Apalagi 7 sampai 8 jam per hari baca sholawat. Oh, lihat Nabi ya gedotan, saudara. 7-8 jam per hari baca sholawat. Tapi faktanya itu. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita di masa pertumbuhan, di masa pembentukan karakter, masa pembentukan jati diri, masa pembentukan pola pikir. Anak-anak kita saat ini gurunya bukan lagi bapaknya. Bapak-bapak bisa ngobrol sama anak 1 hari setengah jam sudah hebat, Pak. Anak-anak kita, Bu, saat ini gurunya bukan lagi ibunya. Ibu-ibu bisa duduk sama anak secara tenang 1 jam 1 hari sudah luar biasa, Bu. Anak-anak kita gurunya bukan lagi ustadznya di kelas. Karena anak-anak kita badannya di kelas, tapi otaknya di HP, saudara. Ini terjadi. Anda bayangkan 7 sampai 8 jam anak kita dicekoki dengan guru-guru mereka, bukan lagi bapaknya, bukan lagi ibunya, tapi guru dari anak-anak kita yang selalu membersamai mereka saat ini, yang selalu ada di hadapan mereka. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google, ChatGPT, Tik. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini menyakitkan, Pak. Ini nggak main-main, Pak. Saya nggak bisa ngebayangkan apa jadinya generasi 30 tahun ke depan yang dididik oleh media sosial, saudara. Kita masih bisa duduk di sini, kita percaya barokah, kita percaya cinta orang-orang soleh karena hasil didikan orang-orang tua kita. Tapi anak-anak kita yang sekarang, mereka udah jadi anak-anak medsos yang dididik, dicekoki setiap hari dari medsos. Ya, ada yang positif, ada. Tapi kalau mau jujur yang negatifnya lebih banyak, saudara. Di medsos itu maksiat dinormalisasi. Orang buka aurat bukan masalah, dianggap wajar. Di media sosial, zina asal suka sama suka itu dianggap biasa. Berapa banyak artis-artis yang dengan bangga di podcast cerita tentang perzinahannya, saudara. Hari-hari ini dunia internasional sedang dihebohkan dengan rencana pernikahan salah satu pemain bola yang top. Udah dapat Ballon d'Or 5 kali, saudara, pemain bola ini. Top, Marco top, God. Luar biasa. Anaknya sudah 4, Pak, baru mau kawin. Anak sudah 4 hasil pacaran, baru mau kawin. Setelah 4 anak baru yakin komitmen untuk nikah, saudara. Dan itu geger di medsos. Pernikahannya dianggap pernikahan yang akan paling spektakuler di tahun ini, saudara. Anak kita dipertontonkan seperti ini, saudara. Seolah-olah maksiat wajar. Perceraian menjadi tontonan sehari-hari. Caci maki ulama, caci maki habaib kiai jadi tontonan sehari-hari di media sosial. Kisah-kisah aulia solehin dihina-hina, diejek-ejek, jadi tontonan sehari-hari di media sosial. Ya Allah, saya kalau ngeliat ini, Pak, ya Allah, serem, Pak. Anak-anak kita 30 tahun lagi jadi seperti apa, saudara? Tapi di tengah kekhawatiran, di tengah rasa khawatir, di tengah kegelapan, saudara, ada secercah cahaya yang membuat hati saya senang, hati saya tenang. Apa secercah cahaya tersebut? Secercah cahaya tersebut adalah pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, anak-anak kita begitu masuk pondok pesantren, masuk ke pesantren Misdat, pimpinan guru kita Kiai Haji Ali Karrar Sin Haji hafizahullah ta'ala, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah, kita dapat keberkahan ilmu beliau. Masuk ke pesantren-pesantren yang lainnya, begitu anak-anak kita masuk ke pesantren, yang pertama dilakukan apa? Dipisahkan dulu anak-anak kita dari barang yang namanya handphone, saudara. Bukan untuk membuat dia terbelakang, jadi kuno, bukan, tapi supaya bisa ditumbuh dengan nilai-nilai yang murni ditanamkan oleh guru-gurunya. Jauh dulu dari gangguan luar, saudara.
Anak-anak kita begitu di pesantren jam 3 malam udah dibangunin buat tahajud, Pak. Saya ngalamin di pesantren. Jam 3 anak-anak sudah mendoakan orang tuanya sambil menangis ketika tahajud, saudara. Anak bapak ibu di pesantren 5 waktu berjamaah diperhatikan, zikirnya diperhatikan, ucapannya, perbuatannya, akhlaknya diperhatikan. Ketika anak-anak di luar tangannya sibuk megang HP, anak bapak ibu di pesantren tangannya sibuk megang Al-Quran. Allahu Akbar. Makanya guru saya Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun hafizahullah ta'ala wa ra'ah, di mana-mana beliau menyampaikan Al-Ma'ahidul Islamiyah qal'atu Indonesia wa qal'atu muslimin. Pondok-pondok pesantren di Indonesia adalah benteng terkokoh Indonesia, saudara. Benteng terkokoh umat Islam. Peran pesantren gak main-main, Bapak Ibu sekalian. Pesantren ini luar biasa, teruji sebagai benteng. Anda bisa lihat 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, saudara. Anda pikir Belanda nggak bawa misi ideologi? Belanda itu bukan hanya bawa misi ekonomi, saudara. Belanda juga bawa misi ideologi. Belanda itu berusaha mengkristenkan Indonesia. Tapi kenapa Belanda gagal? Di antara salah satu penyebabnya karena banyak pesantren-pesantren yang berdiri jauh sebelum Indonesia lahir, saudara. Saya kasih contoh, di antaranya salah satunya apa? Ada pesantren besar tua namanya Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan. Reng Metura pasti tahu Sidogiri, saudara. Betul? Karena masyayikh kita di Madura banyak yang belajarnya di Sidogiri. Betul? Itu Sidogiri kurang lebih berdiri hampir 290 tahun yang lalu, saudara. Indonesia umurnya baru 80 tahun. Sidogiri umurnya sudah 290 tahun, hampir 290 tahun umurnya, saudara. Luar biasa. Di zaman Belanda dia berdiri menjadi benteng yang kokoh, mencetak ulama, mencetak dai, tersebar itu ke desa-desa, jaga akidah umat. Gagal Belanda mengkristenkan Indonesia, saudara. Masuk zaman Jepang, tetap berdiri kokoh. Nambah pesantren-pesantren lebih banyak di awal-awal tahun 1900-an berdiri di Indonesia, saudara. Masuklah zaman kemerdekaan, era Orde Baru, Orde Lama, era reformasi, arus liberalisasi masuk begitu kuat, arus sekularisasi masuk begitu kuat, virus Wahabisme Syiah masuk begitu kuat untuk menggoyang Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa berdiri kokoh, tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena peran-peran pondok pesantren yang jadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Allahu Akbar. Hidup pesantren, hidup pesantren, hidup pesantren. Allahu Akbar. Maka jangan main-main. Peran pesantren gak main-main, Pak Bu. Guru saya berkali-kali menegaskan. Saya kemarin keliling sama beliau, menemani beliau Syekh Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Sebulan beliau di Indonesia, saya sekitar 22 hari keliling menemani beliau, menerjemah beliau, saudara. Dan di mana-mana beliau sampaikan, pesantren benteng terkuat umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Makanya jangan kaget, kata beliau. Banyak yang ingin Indonesia hancur. Bagaimana caranya hancurkan pesantren? Banyak yang ingin umat Islam di Indonesia hancur. Bagaimana caranya? Bentengnya dulu yang mesti dihancurkan, pesantrennya hajar. Bahkan beliau mengatakan isu-isu yang terjadi ini selama ini, saudara, isu soal habaib lah, ini itu cuma batu loncatan. Ujung-ujungnya intinya yang penting bagaimana caranya umat terbiasa mencaci maki. Awalnya yang dicaci maki ulama dari kalangan habaib. Selesai ulama dari kalangan habaib, lisan umat sudah dibiasakan nih buat caci maki nih, saudara. Habis itu kiai yang dihantam, terbukti kemarin, saudara. Begitu kiai bisa dihantam, habis itu pesantren dihajar. Kemarin terjadi musibah di pesantren Buduran Al-Khazini Sidoarjo. Itu pesantren tua, saudara. Jasanya besar buat umat pesantren tersebut. Lebih dari 60 santri meninggal dunia. Tapi mereka meninggal dunia sebagai syahid. Insya Allah mudah-mudahan mereka memberikan syafaat buat keluarganya, insya Allah. Ini pesantren besar. Jasanya buat umat gak main-main. Tapi begitu terjadi musibah, dimanfaatkan orang yang suka pesantren. Dipakai buat nyerang pesantren, buat ngantem pesantren.
Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab kemarin ketika acara Jakarta Barat bersolawat di majelis saya, saudara, beliau dengan tegas menyampaikan marah besar kepada orang-orang yang tanpa empati menyerang pesantren Buduran Sidoarjo, saudara. Mereka sedang mendapatkan musibah. La tudhir syamatata li akhik fayarhamuhullah wa yabtalik. Saudaramu sedang dapat musibah, bukannya dicaci, jangan dimaki, bantu, tolong, bukan dihina, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya saya nggak setuju apapun alasannya, siapapun mereka yang menghina-hina pesantren Buduran Sidoarjo Al-Khazini dengan berbagai jasa yang ada di pesantren tersebut, ketika dapat musibah seperti itu, saudara, itu perbuatan yang tidak benar. Bahkan itu dijadikan pintu oleh orang-orang yang nggak suka pesantren buat menghina-hina pesantren, buat nyerang pondok pesantren. Na'udzubillah, amin. Jangan kaget kalau itu terjadi, karena memang pesantren ini benteng. Kalau mau menghancurkan dalamnya, bentengnya dulu yang harus dihancurkan. Makanya saya sampaikan ini kurang lebih sekitar 3 bulan lalu kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. 3 bulan lalu saya ketemu 2 kali dengan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Pertemuan yang pertama bersama Sayyidil Walid Al-Habib Rizik bersama rombongan pengurus Markas Syariah. Pertemuan yang kedua saya ketemu lagi dengan Menteri Agama, seminggu berikutnya dengan guru saya Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Saya ketemu beliau di kantor Kementerian Agama, saudara. Di 2 pertemuan ini saya sama-sama sampaikan urusan ini, saudara. Pak Menteri, mohon maaf, kami menemukan upaya sistematis untuk merusak citra pesantren. Pesantren andai kata ada oknum 1-2 di pesantren ini melakukan pencabulan, misalkan ada 1-2 oknum pelecehan seksual, itu beritanya di blow up habis-habisan, beritanya diangkat, nggak berhenti-berhenti, seolah-olah semua pesantren tempat cabul, seolah-olah semua pesantren tempat pelecehan seksual, seolah-olah semua pesantren tempat penyimpangan seksual, seolah-olah semua pesantren tempat bully, tempat feodalisme, perbudakan modern. Ini terjadi dan Menteri Agama mengamini. Iya betul Habib, saya juga melihat adanya upaya seperti itu saat ini, kata beliau, saudara. Padahal andai kata ada 1-2 oknum di pesantren yang melakukan penyimpangan seksual kah, pencabulan kah, pelanggaran syariat, pelanggaran undang-undang, saya mau tanya, kira-kira kalau dihukum seberat-beratnya setuju atau tidak? Kita minta supaya dihukum seberat-beratnya, saudara. Kenapa? Karena selain melanggar aturan agama, melanggar aturan negara, dia juga merusak citra pesantren, saudara. Tapi masalahnya jangan yang seperti ini seolah-olah mau dijadikan wajah pesantren. Kenapa? Sebab ini berapa persen sih? 0,00000 sekian persen kejadian itu. Pesantren-pesantren yang soleh jauh lebih banyak, yang wali jauh lebih banyak, yang mencetak ulama jauh lebih banyak, yang mencetak tokoh bangsa jauh lebih banyak. Kenapa yang seperti ini seolah-olah dijadikan wajah pesantren? Betul. Dan kalau kita bicara soal penyimpangan seksual, pelecehan seksual, saudara, bully di luar pesantren jauh lebih banyak, saudara. Jauh lebih mengerikan. Kenapa seolah-olah wajah pesantren yang dituding seperti itu? Na'udzubillah, min. Tujuan ini semua nggak lain dan nggak bukan untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pesantren. Sebab masyarakat saat ini merasa aman kalau anaknya ditaruh pesantren. Aman dari maksiat, aman dari fitnah, aman dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, aman dari berbagai keburukan yang ada di zaman. Kepercayaan tersebut ingin dirontohkan, sehingga begitu kepercayaan runtuh, masyarakat nggak percaya lagi ke pesantren. Kalau masyarakat nggak percaya lagi ke pesantren, anaknya nggak masuk lagi ke pesantren. Kalau anaknya nggak masuk lagi ke pesantren, pesantren akan hancur, saudara. Karena pesantren dari dulu berdiri independen. Pesantren berdiri itu dengan topangan masyarakat. Kalau sudah tidak mendapatkan lagi, pesantren akan hancur. Begitu pesantren hancur, benteng Indonesia hancur. Benteng Indonesia hancur, berarti tinggal tunggu waktu Indonesianya hancur. Na'udzubillah, amin. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak, reng mencura semuanya, siap jaga pesantren? Orang semangat kurang kompak, siap jaga pesantren? Siap jaga pesantren? Siap jaga para kiai? Siap dukung pesantren-pesantren yang ada? Siap support pesantren? Siap masukkan anak-anak kita ke pesantren? Semua angkat tangannya, takbir. Jadi tadi M yang pertama apa? Kurang kompak. M yang pertama apa? Beb, saya nggak bisa mondok, Beb. Anak saya nggak bisa mondok jauh-jauh, Beb. Bagaimana? Ya udah ambil M yang kedua, madrasah. M yang kedua apa?
Orang kompak. M yang kedua. M yang pertama. M yang kedua. Madrasah kita banyak yang bagus-bagus kok Pak. Kenapa kadang-kadang orang Islam gengsi masukin anaknya ke madrasah? Kalau anaknya masuk ke madrasah ngerasa tidak unggulan, nggak keren, sehingga nggak mau masukin anaknya ke madrasah. Madrasah kita banyak yang bagus, dan yang lebih penting di madrasah anak kita dapat pendidikan dunia, dapat juga pendidikan akhir. Habib, anak saya udah terlanjur masuk sekolah non madrasah. Bagaimana Habib kalau keluar lagi nanti biayanya besar lagi? Atau Habib, ya anak saya sudah terlanjur kuliah, dulunya nggak di madrasah. Bagaimana ini sekarang? Ambil solusi M yang ketiga. Apa M yang ketiga? Mengaji. M yang ketiga apa? Tadi M yang pertama? M yang kedua? M yang ketiga? Mengaji, saudara. Silakan anak Anda sekolah apapun, belajar apapun, tapi pulang jangan lupa hadirkan guru ngaji buat dia. Jangan sampai anak kita bisa baca omongan manusia sampai setinggi-tingginya, tapi firman Allah dia nggak bisa baca. Halal haram nggak tahu, cara-cara ibadah yang dasar nggak tahu, saudara. Dan yang lebih penting lagi, kalau anak kita nggak bisa ngaji, besok kita mati yang bacakan Quran buat kita siapa? Ada orang, saudara, di kota sana, itu luar biasa, duitnya miliaran, asetnya di mana-mana, jabatan tinggi, popularitas luar biasa. Itu begitu mati, karangan bunga berjejer, saudara. Tapi jenazah masih di tengah rumah, sudah setel kaset Al-Quran. Saya tanya, kenapa kau pakai kaset Quran? Kenapa anaknya kemana nggak ngaji? Anaknya nggak bisa ngaji, ternyata, saudara. Kalau sudah itu terjadi, apa artinya uang? Apa artinya jabatan? Apa artinya popularitas? Kalau kita mati, anak kita nggak bisa baca Quran buat kita, saudara. Lebih baik hidup pas-pasan, apa adanya, makan tahu tempe, tapi kita mati, anak kita bisa baca Quran buat kita, saudara. Betul. Mudah-mudahan kita meninggalkan anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal. Jadi M yang pertama, M yang kedua, M yang ketiga. Habib, saya udah tua, mau ngaji secara khusus malu. Atau nggak punya waktu, Beb, saya sibuk. Bagaimana? Ambil M yang keempat. Apa M yang keempat? Majelis. M yang keempat apa? Orang semangat. M yang keempat apa? Nggak ada alasan buat nggak hadir majelis. Majelis banyak di mana-mana, saudara. Apalagi di Madura, kita nggak kekurangan majelis-majelis yang hebat di Madura. Minimal belajar dasar ilmu fikih, dasar ilmu akhlak, dasar ilmu akidah, saudara. Minimal supaya kita selamat dunia akhirat. Itu minimal. Habib, saya nggak ada waktu buat ke majelis. Seminggu 2 kali. Nggak ada waktu, Beb. Seminggu sekali. Nggak ada waktu, Beb. Bohong. Itu orang-orang yang bilang nggak ada waktu ke majelis. Kalau diajak kopi, waktunya ada nggak? Kalau diajak nongkrong, waktunya ada nggak? Buat main HP, waktunya ada nggak? Giliran mau ke majelis, nggak ada waktu. Unyil, saudara. Betul. Betul. Habib, saya tinggal di pelosok, Beb, nggak ada majelis. Ya udah, ada internet nggak? Ada, kebetulan, Beb, tempat saya kerja di pelosok ada internet, tembak dari satelit langsung. Ya udah, nggak ada alasan, bisa majelis online, saudara. Saya, Pak, ngajar, alhamdulillah, tahaddusan bi ni'mah. Saya ngajar setiap bulan, ya saudara, itu 19 titik dengan 19 kitab yang berbeda dari berbagai disiplin ilmu, saudara. Artinya apa? Itu semuanya bisa dimuat dalam channel YouTube saya. Apa channel YouTube-nya, Habib? Habib Hanif Official. Like, subscribe, and share. Anda di Madura, saya di Jakarta, tapi Anda mau ngaji fikih ke saya, ngaji tafsir ke saya, bisa lewat channel YouTube saya. Nggak ada alasan zaman sekarang buat nggak ngaji. Betul atau tidak? Yang penting walaupun ngaji dari YouTube, ngajinya harus sama orang yang jelas, ulama yang betul-betul ahlus sunnah. Oh, jangan kata Habib Hanif ngaji dari YouTube aja, Beb. Akhirnya ngajinya sama Mama Gufron, saudara. Wa maqalina rahmatan lafimu Allah. Jelas. Jelas. Jadi M yang kedua apa? M yang pertama, M yang pertama. M yang kedua. M yang ketiga. M yang keempat. Majelis. Mondok nggak mau. Madrasah ogah, mengaji nggak mau, majelis juga ogah.
Kalau sudah begitu silahkan ambil M yang kelima. Apa M yang kelima? Mati aja kamu. Mati kalau saudara-saudara. Betul. Habib kok kasar ngomongnya? Bukan saya yang ngomong begitu, yang ngomong Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, "Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi." Kata Imam Syafi'i, anak muda nggak mau ngaji, kata Imam Syafi'i, solati dia dengan solat jenazah. Berarti besok-besok orang omben, kalau ada anak muda nongkrong di pinggir jalan nggak mau ngaji, langsung ambil keranda. Tahu keranda? Masukin saja, masukin saudara. Innalillahi hayatuhu kamautih. Nggak ada bedanya antara hidupnya dan matinya. Na'udzubillah min. Sekali lagi tadi 4M semuanya apa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Waduh, bahaya ini. Oleh karena itu saudara, sekali lagi saya tegaskan, momen-momen perayaan Maulid Nabi nggak boleh jadi sekedar seremonial, tapi momen-momen perayaan Maulid Nabi harus menjadi momentum untuk mengikat umat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengikat umat dengan Rasulullah? Umat harus ikut ajarannya Rasulullah. Bagaimana cara mau ikut ajaran Rasulullah? Kalau nggak tahu ajarannya Rasulullah, bagaimana mau tahu ajarannya Rasulullah? Kalau nggak melalui proses pendidikan. Makanya tadi sebagaimana saya uraikan dalil-dalilnya di awal, saudara, momentum Maulid Nabi harus dijadikan momentum untuk membangkitkan spirit innama bu'ithtu mu'alliman, spirit pendidikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang saya sebutkan tadi, mondok, madrasah, mengaji, majlis adalah langkah-langkah real yang nyata saat ini untuk membangkitkan pendidikan di tengah umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, maka kalau sudah perorangan mendapatkan pendidikan Rasulullah, akan jadi perorangan yang baik saudara. Keluarga dapat pendidikan Rasulullah, akan jadi keluarga yang baik. Masyarakat dapat pendidikan Rasulullah, akan jadi masyarakat yang baik. Negara mendapat pendidikannya Nabi dengan pejabat-pejabat di dalamnya, akan menjadi negara yang baik. Dan pendidikan itu nggak cukup cuma dengan majelis maulid saudara. Ini cuma pintu saja. Tetap harus dilanjutkan dengan 4M yang tadi saya lakukan. Insya Allah mudah-mudahan umat diberikan kebangkitan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Sekali lagi jawab semuanya. Siap untuk mondok, siap jaga pondok pesantren, siap masukkan anak ke pesantren, siap hidupkan pondok-pondok pesantren. Kalau ada yang mau ganggu pesantren, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau ganggu kiai-kiai kita, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau ganggu perjuangan para kiai kita, diamkan atau lawan. Siap hidupkan madrasah-madrasah, siap ngaji, siap hidupkan majelis-majelis. Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Terakhir sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan barokah sholawat. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Palestina. Doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Jangan pernah berhenti doakan mereka. Mudah-mudahan Palestina merdeka. Yang wafat Allah terima sebagai syuhada. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang saudara yang lapar Allah kenyangkan, saudara Allah cukupkan segala kebutuhannya. Mudah-mudahan Israel hancur, Amerika hancur, sekutu-sekutunya hancur. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama kita baca salawat. Dan kita niatkan juga dengan baca salawat. Saat ini Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab sedang di rumah sakit untuk menjalankan proses operasi saudara. Saya mohon doanya mudah-mudahan operasi beliau dikasih lancar oleh Allah Ta'ala dan diberikan kesuksesan operasi beliau sehingga beliau bisa sehat kembali, fit kembali untuk melanjutkan perjuangan di tengah-tengah kita. Insya. Ayo sama-sama semuanya, semua hadroh ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah aja di backing vokal. Kita goncangkan sampang dengan sholawat. Siap goncangkan sampang dengan sholawat.
Allahumma salli ala Muhammad. Semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghilin Allahumma salli ala وأشغل ظالم بظالمين وعلى أجمعين اللهم وأشغل ظالم بالظالمين اللهم angkat tangannya wa asyghili zalimin ya Rabb wa akhrijna min bainihim wa ala ajma'in sallallahu على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على وعافية الأبدان وضيائها وعلى اللهم صل وعافية ونور الأبصار وعلى تكبر تكبر صلوا على النبي. Kita tutup dengan doa. Kita minta, yang pertama saya minta doa kakak saya, kakak sepupu saya yang ikut menemani saya pada hari ini, Al-Habib Ahmad bin Muhdar Ibn Hussein Ibn Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor. Dan selanjutnya doa pamungkas, doa penutup kita minta dari guru kita Syekhuna Kiai Haji Ali Karrar Sin Haji, agar semakin lengkap keberkahan pada sore hari ini di majelis kita. Saya minta jamaah dari sini yang belum sholat asar langsung sholat asar, jangan ditunda-tunda ya. Langsung secepatnya di masjid terdekat, di musola terdekat langsung sholat. Kalau saya sudah jamak takdim karena saya musafir, yang musafir sudah jamak takdim. Tapi yang belum sholat asar langsung sholat asar, jangan ditunda-tunda. Insya Allah. Habib Ahmad.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراطal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.